Selamat pagi Bapak, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sri Ambarwati dengan NIM 2311146P. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Konflik pada Pelayanan Administrasi di Kantor Kelurahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen konflik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian manajemen konflik. Menurut Stephen P. Robbins, manajemen konflik adalah proses mengelola konflik agar dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut M. Afjalur Rahim, manajemen konflik merupakan strategi untuk mengurangi dampak negatif konflik sekaligus meningkatkan dampak positifnya. Sedangkan menurut Wirawan, manajemen konflik adalah upaya mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik secara efektif. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah proses mengelola dan menyelesaikan perbedaan yang muncul agar tidak menghambat tercapainya tujuan organisasi. Artinya, konflik tidak selalu menjadi sesuatu yang buruk, tetapi dapat dijadikan peluang untuk melakukan perbaikan. Manajemen konflik memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik. Dengan pengelolaan konflik yang baik, koordinasi dan komunikasi antar pegawai dapat meningkat sehingga mengurangi kesalahpahaman dalam bekerja. Selain itu, suasana kerja menjadi lebih harmonis dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Melalui manajemen konflik yang tepat, organisasi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih adil serta meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada kasus ini, konflik terjadi dalam pelayanan administrasi di kantor kelurahan. Permasalahan yang muncul antara lain adanya perbedaan pemahaman mengenai pembagian tugas, kurangnya koordinasi antar pegawai, serta lambatnya proses pengurusan dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya saling menyalahkan ketika pelayanan mengalami keterlambatan. Akibatnya, efektivitas pelayanan menurun dan tingkat kepuasan masyarakat juga ikut berkurang. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik internal yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa penyebab utama konflik. Pertama, kurangnya komunikasi antar pegawai sehingga informasi yang diterima tidak sama. Kedua, pembagian tugas yang kurang jelas sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Ketiga, beban kerja yang tidak merata dan kurangnya evaluasi dari pimpinan terhadap proses pelayanan. Jenis konflik yang terjadi merupakan konflik internal organisasi, yaitu konflik yang muncul di antara pegawai dalam satu instansi. Jika tidak segera ditangani, konflik ini dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Konflik memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya adalah pelayanan administrasi menjadi lebih lambat, kerjasama antar pegawai menurun, keluhan masyarakat meningkat, produktivitas pegawai berkurang, serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi ikut menurun. Namun, apabila dikelola dengan baik, konflik juga dapat memberikan dampak positif. Konflik dapat menjadi bahan evaluasi organisasi, memperbaiki sistem pelayanan, serta meningkatkan koordinasi dan inovasi dalam bekerja. Dengan demikian, konflik dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Untuk menyelesaikan konflik diperlukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengkajian, yaitu mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi. Tahap kedua adalah analisis situasi dengan menilai kondisi dan faktor penyebab konflik. Selanjutnya dilakukan analisis dan pengendalian isu melalui klarifikasi informasi untuk mengurangi kesalahpahaman. Tahap terakhir adalah menyusun tujuan penyelesaian konflik agar seluruh pihak memiliki arah yang sama dalam memperbaiki pelayanan. Melalui tahapan tersebut, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pegawai pelayanan, pegawai administrasi, pimpinan kelurahan, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk mengatasi konflik tersebut dapat dilakukan beberapa bentuk intervensi, seperti mengadakan rapat koordinasi secara rutin, memperjelas standar operasional prosedur atau SOP serta pembagian tugas, meningkatkan komunikasi internal, melakukan evaluasi pelayanan secara berkala, dan memberikan pelatihan mengenai pelayanan publik serta manajemen konflik. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan konflik dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam organisasi pelayanan publik. Penyebab utama konflik umumnya berasal dari komunikasi yang kurang efektif dan pembagian tugas yang tidak jelas.
Penerapan manajemen konflik yang baik mampu meningkatkan koordinasi, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyelesaian yang tepat, konflik tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan organisasi di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen konflik pada pelayanan administrasi di kantor kelurahan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya pengelolaan konflik dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.